saya juga menyapa yang streaming ini, haleluya. Ya, jadi tiap minggu kita ada streaming, Blessing.net juga ada streaming. Cuma nanti hari Jumat tanggal 18 tidak ada streaming, soalnya ada film, ya, tayangan film Daud. Ya, kalau di bioskop nggak ada. Itu kalau dari New York sampai ke tempat itu apa namanya? Six Sign ya. Satu drama kolosal. Ya, drama kolosal itu kurang lebih 2 jam naik tol. Dari waktu saya ke sana itu saya betul-betul lihat kagum. Panggungnya besar, jadi kalau onta ya sungguhan onta saudaraku, naik ke panggung. Jadi waktu saya tayangkan Nabi Nuh itu juga, wah kelihatan. Ya, jadi kalau saudara mau nonton, tidak ada streaming, silahkan saudara hadir. Kita akan putar bersama-sama tanggal 18 jam setengah 7. Baik saudara yang kasih, hari ini kita mau seki bulan yang ke-10 dengan tema iman yang mengubahkan. Katakan iman yang mengubahkan. 2, 3. Kalau iman itu mengubahkan, kehidupan saudara dan saya pasti bertambah hari, bertambah minggu, bertambah tahun, kita akan bertumbuh. Yang setuju kata amin. Ya, segala sesuatunya yang hidup itu pasti bertumbuh. Katakan segala sesuatunya, kurang mantap, segala sesuatunya yang hidup pasti bertumbuh. Ya, suatu benih yang kecil, karena bukan plastik, bukan benda mati, itu benda hidup. Begitu ditanam dia akan bertumbuh. Nah, tambah hari tambah besar akhirnya menghasilkan buah. Demikian juga kehidupan orang yang percaya, orang yang beriman. Sebab itu saya rindu saudaraku untuk mengerti hal ini. Bukan hanya sekedar saudara tiap minggu ke gereja, tetapi saudara mengalami, katakan mengalami. Mengalami Yesus adalah Tuhan. Sehingga saudara kokoh di dalam iman saudara. Kita baca dulu di dalam Amsal Sulaiman pasal 4. Ayat 23 sampai ayat 27 yang sudah saya tayangkan. Nanti kita akan sambung dalam Matius 17 ayat 20. Kita baca sampai ayat 27 dulu. Ya, kita akan baca bersama-sama. Yang sudah siap membaca katakan amin. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Temulah jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Lalu Matius 17 ayat 20, 23, ia yaitu Yesus, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Katakan, dan takkan ada yang mustahil. Sekali lagi 2, 3. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Saudaraku, Alkitab ialah firman Allah. Dan Alkitab ini pasti terjadi. Karena ini kebenaran. Dan kebenaran itu sifatnya kekal selama-lamanya. Ya. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, di sana dikatakan Yesus berkata kepada kita, aku datang untuk hidup dan kelimpahan dalam segala hal. Itu perkataan Tuhan. Ya, saudara pasti akan mengalami kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Ya, sebab itu imani firman Tuhan, responi firman Tuhan seperti apa yang Tuhan katakan. Ya. Nah, dikatakan Matius 17:20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Pada waktu itu murid-muridnya setelah dia melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, salah satu dari orang yang anaknya sakit ayan itu saudaraku mengatakan, ya, guru, anakku sakit ayan. Sebentar dia harus masuk ke api, pokoknya nggak dapat mengendalikan diri gitu saudaraku ya.
Dan aku sudah minta tolong sama muridmu, tapi muridmu gak bisa apa-apa. Tidak terjadi sesuatu apa. Nah, lalu Tuhan mengatakan demikian ini. Ya, ia berkata kepada mereka, yaitu muridnya berkata, guru kenapa aku udah bisa kayak gitu loh. Nah Tuhan ngomong, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Saya bolak-balik tak buka itu kurang percaya gitu ya. Bukan kurang doa, saudara. Doa perlu enggak? Perlu. Ya, doa membuat kita ini makin dekat dengan Tuhan, makin tahu isi hati Tuhan. Ya, karena tapi dikatakan karena kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya ditekankan oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya, ya, kata-kata ini camkan. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar gunung, coba jawab apa? Biji sesawi. Aduh, biji sesawi itu seperti pasir gitu. Saya pernah bawa dari Israel, ya. Waktu saya ke sana, enggak tahu yang keberapa waktu itu, saya bawa, aduh cilik, saudara, cilik kaketok. Barang tak bawa gitu, saudara, ada beberapa tak bawa gitu. Saya ngomong, ya. Iman sebesar sebiji sesawi itu seperti pasir, saya bilang gitu. Kena ababku, saudara. Mencolot. Hilang, saudara, tak golek. Tapi yang penting begini, ya, sangat kecil. Tapi karena dia itu hidup, maka dia akan bertumbuh. Artinya kalau saudara datang ke tempat ini, saudara mengaku Yesus Tuhan, ya, saudara itu punya iman. Oh, harus ngomong amin. Mungkin perasaan ini, aku gak koyo sebiji sesawi, aku gak ada imannya. Saudara, salah besar, berkali-kali saya katakan. Tidak ada orang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak ada roh Allah di dalam diri saudara. Saudara katakan amin. Sebab itu saudara harus mengimani dan saudara harus terus bertumbuh. Supaya hidup saudara itu lebih hari mengenal siapa Tuhan kita. Apalagi zaman sekarang saudaraku, cobalah lihat kiri kanan. Perang ini enggak mari-mari. Tadi saya ngomong sama Pak sama tokoh mana? Sidoarjo? Pak Cahyo, aduh lali. Iya, kadang-kadang enggak tahu itu faktor usia. Enggak tahu faktor saya di sini, di atas ini, jadi saya ngomong kadang-kadang angel. Tapi enggak saya tok loh saudaraku. Kemarin saya itu malam-malam ketemu sama Cikwa. Cikwa yang di belakang itu, saudara, itu waduh tau kenal saya lama sekali. Kita kenal, kita nyamperin Cikwa, bla 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 bla, salam, haleluya, puji Tuhan gitu Cikwa. Lah Cikwa itu loh, tiap minggu itu datang ke sini, tahu namanya anak saya, namanya siapa anak saya, laki? Siapa? Ya pasti kenal lama Cikwa. Kajeng ngomong Yosua itu wangel padahal orang ngarepi wonge lho. Iki lho, anak sapa sih? Aku kok lali jadi. Tapi maklum, yang penting saudara tidak lupa istri saudara. Ya Pak ya? Tidak lupa namanya suami saudara, ya Pak ya? Iya. Nah, saya teruskan saudaraku. Kalau saudara mengaku Yesus adalah Tuhan, maka tidak boleh sampai di situ. Saudara harus bertumbuh, ya, pengenalan akan Tuhan. Karena iman itu bertumbuh. Ya, katakan iman itu bertumbuh. Bukan cuma sekedar percaya. Sudah enggak gereja, enggak pernah baca Alkitab. Nah, yang pertama, iman yang bertumbuh. Amsal Sulaiman tadi dikatakan 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa hubungannya? Ya, iman dan hati. Ya. Hati itu pusatnya iman. Katakan hati itu pusatnya iman. Ya. Bukan di pikiran. Pikiran ini tempat peperangan. Tapi bukan kita tidak boleh pakai pikiran. Karena iman itu di atasnya atau melampaui pikiran. Tapi bukan tidak pakai logika. Pakai logika. Tapi kita harus tuntun dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita ini mengerti. Saya seringkali mendengarkan debat antara iman Kristen dan iman dari seberang.
Gitu saudaraku ya. Saya senang, bukan saya cari kesenangan, enggak. Saya mau belajar. Ternyata saudaraku, mereka itu enggak pakai logika. Ya, sudah dikasih tahu sampai saya sendiri kok, cik uang cik, maaf loh ya. Kok gak ngerti sih temene gitu. Tapi memang betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang membuka pikiran kita, yang membuka hati kita, gak mungkin orang itu kenal Yesus. Kalau saudara di sini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semuanya karena kasih karunia. Berikan tepuk tangan yang panjang, katakan haleluya. Nah, apa hubungannya saudaraku? Ya, coba, saudara, apa hubungannya hati dengan iman? Amsal 3 ayat 5, sudah saya tulis, buka saja. Nah, yuk kita baca. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Kita boleh pakai logika. Tetapi logika ini harus dituntun dengan firman Tuhan. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakan diri kepada saudara dan saya? Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Oleh karena itu, karena Tuhan sayang dengan kita, kita biji matanya, kita segambar dengan Allah, Tuhan menyatakan diri. Lewat Yesus datang ke dalam dunia. Dia yang setara dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraannya untuk dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Bayangkan, menjadi hamba bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Supaya kelak, haleluya, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Gak ada orang dapat mengenal Tuhan, gak kelihatan. Kalau bukan kasih karunia, Allah datang ke dalam nunjukkan, ya, nunjukkan aku ini adalah Alfa dan Omega, dan awal dan akhir. Dia menyembuhkan orang, dia membangkit orang mati, orang buta dari sejak dibangkitkan. Ya nabi-nabi pun ada yang berbuat demikian, tapi adakah nabi yang dapat membangkitkan orang mati? Tidak ada saudara. Zaman Adam dan Hawa sampai unta durung bungkuk jari ini saudara. Enggak ada nabi yang dapat membangkitkan orang mati. Kecuali siapa namanya? Siapa namanya? Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya. Sebab itu ayo. Ya. Iman ini harus bertumbuh. Ya. Karena hati ini pusat daripada iman. Kita harus menjaga hati kita. Ya. Menjaga dengan apa? Nah, menjaga dengan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat bertumbuh. Coba ditayangkan, Jan. Ya, ini saya kasih contoh dulu saudaraku ya. Iman yang berkuasa itu. Suatu kali Yesus selesai pelayanan, lapar. Lalu dia dalam perjalanan dengan muridnya 12 itu, dia melihat pohon ara yang rimbun sekali. Dia lapar, dia mau memetik buahnya dibuat makan gitu. Ya. Begitu dekat, ternyata nggak ada buahnya, saudara. Lalu Yesus berkata kepada pohon ini, mulai hari ini jangan ada lagi orang yang memakan buahmu. Semua muridnya itu tahu dan mendengar. Ya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Buah itu tetap semuanya tetap hijau, ya. Tetap rimbun, tidak kering gitu. Nah, lalu lompat, ya, artinya ada perikop lain, Tuhan Yesus menyucikan bait suci, lalu esok harinya, jadi ada tenggang waktu. Ya, jadi kalau saudara punya iman kok gak bertumbuh-tumbuh, yang penting saudara baca firman Tuhan, renungan firman Tuhan, ya, pasti akan bertumbuh, ya, karena ada tenggang waktunya. Nah, saudaraku, esok harinya Tuhan lagi jalan di tempat yang sama. Ya. Petrus berkata, Guru, lihatlah. Ya. Pohon yang kau kutuk itu kering, bukan kering dok loh. Kering sampai ke akar-akarnya. Seperti saya katakan, ya, iman itu hidup.
Iman itu berkuasa untuk mengubah hidup kita. Tidak peduli kondisi saudara bagaimana sekarang. Ya, entah punya masalah, entah siapa saudara dilahirkan, di mana saudara dilahirkan. Ya. Tapi kalau begitu saudara terima Tuhan Yesus, ayo bertumbuh. Ya. Caranya gimana? Yang pertama membaca firman Tuhan. Katakan baca firman Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau percaya, engkau dapat mengatakan bukan hanya kepada pohon ini, bahkan kau berkata kepada gunung ini tercampaklah ke dalam laut, maka itu akan terjadi. Dengan kata lain, apapun masalah, apapun kondisimu untuk takut masa depan, saya mau sampaikan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Roma 10:17 mengatakan, ya, next ya. Nah, membaca firman Tuhan. Jadi iman apa? Timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman saudara akan bertumbuh, saya ulangi, iman saudara akan bertumbuh kalau saudara membaca firman Tuhan. Iman saudara akan menjadi kuat kalau saudara membaca firman Tuhan. Baca dok Pak? Ya enggak lah. Membaca untuk dimengerti. Karena hati kita, ya, kita isi terus, ya, dengan iman, yaitu firman yang hidup itu, maka hati saudara akan dipenuhi dengan firman. Begitu ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, saudara terus akan ingat, Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab aku yang di dalammu lebih besar dari segala roh dalam dunia. Bapak Ibu yang kekasih, saya dengan saudara sama. Gak ada bedanya. Ya. Begitu saya bertobat, saya gak ngerti apa-apa. Ya. Sekarang sih saya bersyukur, ya Yosua sekolah melanjutkan S2, Pak Mulia melanjutkan S2, senang sekali. Tapi bagi saya dulu gak mungkin sudah. Anak 4, mana mungkin saya harus sekolah saudaraku. Ya sopo nanti sing keimangan anak-anakku saudaraku. Iya toh, hancur waktu itu. Tapi saya kembali pada firman. Firman itu yang mana nih? Jangan lupa engkau memperkatakan apa? Yang keras. Jangan lupa engkau memperkatakan kitab. Yang keras dong, mosok hafal-hafal. Jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sebagaimana yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu. Roh segoro kabeh kalau saya ngapal ya saudaraku. Saya sampaikan dengan saudara, firman itu hidup saudaraku. Ya. Kemarin ada orang tanya sama saya. Selalu saya nangkep, tapi entah. Saya diingat kalau ini ayatnya. Tak sampai ini ayatnya. Oh iya benar tiba Pak. Sebagaimana yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu pribadi. Baik di dunia ini mau mengiring Tuhan. Engkau akan menjadi apa? Berhasil dan beruntung. Bukan hanya berhasil. Tapi juga beruntung. Saya lihat banyak orang berhasil. Tapi tidak beruntung. Gak iso nikmati hasilnya. Tapi bagi saudara saya yang mau bertumbuh. Ya. Pengenalan firman Tuhan. Saudara baca firman Tuhan. Pak gak ngerti Pak. Ocon terus. Seksama. 1 hari 3 kali. 3 facal boleh. Renungkan. Apalagi kalau ikut program di gereja. Saudara kan didorong. Pak aku pernah cuklek Pak. Pengluru Pak gak melok. Gak apa-apa melok. Yang penting niatmu. Ya Pak ya. Apa? Noleh no kiri kanan. Ayo melok maneh. Karena kalau saudara itu akrab dengan Tuhan, akrab dengan firman, begitu ada masalah, ya Tuhan itu akan ingatkan firman-Nya. Bukan hanya diingatkan saja, itu akan menjadi gaya hidup saudara.
bertumbuh karena pembacaan firman. Yang kedua, lewat ujian. Dikatakan ini sebelah kanan tadi. Bukan itu saya tadi, kembali, belum. Ya, lewat ujian atau pengalaman atau pencobaan. Lewat ujian. Coba dibaca ya, supaya saudara bisa mantap ya. Tidak ada di slide saya. Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, 4. Dibaca aja supaya saudara mantap. Ya, Yakobus. Lewat ujian, ya, lewat ujian atau pencobaan, kan saudara mengalami, ya, dengan ini saudara akan mengalami pendewasaan. Ya. Ayat 2, Yakobus 1 ayat 2. Perhatikan saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam apa? Berbagai-bagai pencobaan. Terus, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan apa? Ketekunan. Katakan, tekun. Orang yang berhasil itu orang yang tekun. Iya, kerja apapun juga gitu. Melok uang pindah terus. Telung wulan pindah, gak seneng. Ya, gak akan berhasil saudaraku. Iya Pak ya? Betul. Iya. Ya, itu perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Terus. Dan biarlah apa? Ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang. Ya, supaya kau menjadi sempurna dan utuh. Tak kekurangan sesuatu apapun. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih. Saudara kalau lihat saya di sini kan, wah Pak Gembala ini gak ada persoalan rupanya. Guyu terus ya. Nek nyanyi semangat. Umur 71 gitu saudaraku ya. Kok rasanya kok enak. Gak ero kon. Aku yang menungso rek. Ya mikir rek. Bagaimana nanti pembangunan di Gading Pantai itu. Ya, gereja yang di mana namanya Sutorjo Prima itu. Cilik. Tapi itu punya EDW. Iya toh, bagaimana supaya bertumbuh? Kadang-kadang, aduh Tuhan, angel ini. Kembali Alkitab mengatakan, tekun. Ngomong tekun. Ojo bosenan. Ngomong ojo bosenan. Nanti ono masalah Didik, nangis-nangis. Tuhan tolong Tuhan. Begitu dijawab Tuhan, saya enak Didik lali ambil Tuhan. Iya, saudaraku, percayalah. Ya, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada orang yang enak terus. Pasti kadang-kadang dalam fase tertentu saudara akan mengalami. Iya Pak ya? Iya. Maka itu ayo. Ya, tekuno, ono masalah, ono problem. Doa. Jangan dididik saya dewe. Wis gak gereja-gerejaan. Wis gak kur-kuran. Gak singir-singiran. Gak WL-WLan. Terus dadi apa kon? Iya toh. Loh serius saudaraku. Saya begitu bertobat sampai sekarang. Saya tahu kok. Di dunia ini tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Bu loro, bu ini, bu itu. Tapi kembali. Ya, bukan kita takut. Saya tahu kondisi sekarang ini apa dunia ini. Ekonomi bagaimana. Ya, tapi orang yang percaya kita tidak bukan yang dan terutama itu bukan itu. Ono masalah tapi aku percaya. Ya, roh yang di dalamku ini lebih besar. Amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Katakan baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Ayo jawel no kiri kananmu. Ojo bosen-bosen. Iya. Mana bisa saudara kuat saudaraku kalau saudara gampang putus asa. Saya mau tanya di sini semua pernah ndak bisa
naik sepeda? Ya, pernah enggak saudara jatuh naik sepeda? Pernah, saya juga pernah saudaraku. Ya begitu pinter naik sepeda, wah seneng saudaraku. Nonggone padahal jalan itu besar saudaraku. Iya, no kampung saya Ngaglik itu saudaraku ya. Ono batu loh nonggone tengah-tengah, enggak tengah. Saya itu kan saya tak hindari. Wong gede watu piro sih. Loh saya itu loh moro-moro gini. Lo batu, lo batu, lo batu, lo batu. Fokusnya pada batu. Loh kado saya ngomong iya. Tahu tiba kabeh. Fokusnya pada batu, akhirnya tabrak batu. Dia tiba aku saudaraku. Terus wis gak usah sepedaan. Sorry Pak. Saya sepedaan terus. Saya diberkati sepeda motor. Saya bisa naik sepeda motor, jatuh sepeda motor, nah sama istri saya babras kabeh. Tapi enggak mau, saya maju terus karena saya kepingin saudaraku. Haleluya, bisa. Akhirnya saya biar cul-culan naik sepeda motor, ya boh. Iya toh. Nah itu loh, jangan mudah putus asa, engkau punya Allah yang hidup. Mosok Tuhan itu berkata gini, tadi loh nyanyian tadi, yang membelah laut dan badai, yang memegang hidup. Nah, apapun bisa terjadi. Tapi saudara ada masalah. Wes ono pendeta kono ditekani, ono pendeta iki tekani, engko ono pendeta teko luar negeri datangi, engko ndase dikon doano, dikon nguyek-nguyek gitu saudaraku ya. Cek senenge lah gitu saudaraku. Padahal kalau saudara mau bertumbuh enggak ada lain. Baca firman Tuhan. Amin. Tekun. Karena saudara disertai dengan Allah. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Yang kedua. Cepat ya saudaraku ya. Ya. Yang kedua. Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Artinya memelihara perkataan. Katakan memelihara perkataan. Saudaraku seringkali kita ini tidak sadar kalau ke gereja haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi di luar kumpul sama teman, kumpul sama orang lain, di kantor. Bukan haleluya lagi, halelupa, halelupa gitu saudaraku ya. Sehingga gak ada perkataan yang sesuai firman Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan jangan lupa perkatakan apa? Kitab Taurat. Artinya apa yang kita ucapkan itu harus selaras dengan apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita ini apa? Kalau hati kita ini selalu gerundel. Sekalipun saudara ke gereja tiap hari. Tapi hati saudara gerundel. Itu belum ada iman. Artinya iman saudara belum bertumbuh. Karena dikatakan apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Dikatakan gitu oleh firman Tuhan. Dari apa yang kau katakan sehari-hari itu adalah isi hatimu. Maka itu ada istilah di dalam dunia. Mulutmu apa? Harimaumu. Ngomong mulutmu harimaumu. Ya, mungkin sekarang ini mulut diganti. Diganti apa Pak? Mulut diganti tapi dirijimu itu saudara. Ngerti enggak? Sekarang zamannya WA gitu saudara. Wah, begitu ono bener itu. Serem itu. Langsung di-share sak dunia saudara. Supaya saudara dapat pengakuan, aku number one yang tahu. Saya bertobat. Dulu saya itu kalau ada apa-apa, saya itu waduh, iki kok ingin tak share no. Tapi ternyata salah saudaraku. Ya, berita hoax itu macam-macam saudaraku. Macam-macam. Pak, tapi itu TV loh. Alah, Kak Bujuk aku saudara TV pun akeh ngawuri saudaraku. Iya. Ini saya tidak bicara politik ya. Ini saya bicara serius ini. Iya. Kekuatannya Israel dibombardir. Namanya Tel Aviv. 180. Wah. Berapa yang hancur gini gitu. Saya pertama kali mosok sih. Barang saya dengarkan. Ya yang benar gitu ya. Maka dicocok dong saudaraku. Dikatakan nih Tel Aviv itu kota gede. Saya pernah ke Tel Aviv 3 kali. Ya.
pencakar langit. Tinggi-tinggi. Itu deh hancur. Berita di dunia itu gempar. Ya Pak ya? Iya Pak, iya. Jakarta itu gede saudara. Begitu ada apa-apa pasti gempar kan. Tidak ada apa-apa ternyata. Ya memang ada kena sekolahan tapi tidak ada yang makan korban. Ya, maka itu cari yang benar. Kalau tidak ngerti sudah simpen dulu lah. Ojo cepet dirijini, cepet cangkemnya dirijini cakep. Cepet apa? Udah aku saya ngomong kon ya. Harus dikonfirmasi dulu. Ya. Dapat saudara baca. Ya. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Katakan Alkitab ialah firman Allah. Ayo, jangan ngomong yang bantar. 2, 3. Alkitab ialah firman Allah. Alkitab tidak pernah berdusta. Pasti jadi. Pasti saya alami. Ayo, 1 Petrus 3 ayat 10. Baca. 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang, sekali lagi 2, 3. Dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Katakan saya mau melihat hari yang baik. Saya mau melihat hari-hari saya baik. Apa yang harus kita lakukan? Jaga lidah kita. Amin. Sudah lakukan kasih. Tapi ya tidak semudah itu. Gitu loh saudaraku. Kenapa? Peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan apa? Penguasa-penguasa di udara. Lewat apa? Lewat pikiran. Jadi perlu waktu, perlu tekun. Saya saya masih ingat lah. Saya ini di pasar Kapasan dulu, toko saya. Saya ini terkenal, orang paling mokong. Nek ngomong gak kena dikalakno. Gitu. Enggak peduli dia itu tua, dia itu muda. Nek dulu istilahnya itu digojlok. Sekarang dibully. Ya, bully ya. Bully itu ya. Bahasanya sudah beda. Digojlok. Wah, aku nek segojlok. Mukanya orang sampai abang ireng. Iya, tuwek tak entek-entek. Tapi begitu saya kenal Tuhan Yesus. Untuk ganti ini perlu waktu. Saya baca firman Tuhan. Saya renungkan firman Tuhan. Saya hayati firman Tuhan. Kadang-kadang saya pernah tuh sama saudara. Tak tulis siji-siji saudaraku. Buat kertas tak tulis nonggone mobil, nonggone kamar mandi, nonggone WC, lo marah saja tak tulis. Tak apal no. Gitu loh. Ya kadang-kadang keprocut. Gitu ya. Tapi tidak apa-apa, manusia itu kan, tadi saya katakan, naik sepeda kan tahu gagal. Tapi kan tidak gagal terus. Iya Pak ya? Iya. Kadang-kadang kita sudah bisa ditabrak motor. Iya toh? Nah, lama, ya sudah. Mulai berubah dalam pikiran saya. Saya tidak mau lagi mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal-hal yang negatif. Saya katakan terus setiap hari dengan firman Tuhan. Saya katakan terus. Karena yang saya tabur ini nanti, saya akan tuai. Betul. Ngomong gini ya, gerak. Delok aku. Delok. Ngomong, apa yang saya tabur? Cangkemnya dicekel. Apa yang saya tabur akan saya tuai. Betul? Naburi elek, nuwene, nuai itu bukan sedikit tuh, banyak loh, hati-hati. Ya, jadi saya akan menabur. Loh, saya berkali-kali ngomong sama saudara, kondisi saya sekarang ini bukan saya lebih baik dari saudara, enggak. Karena saya terus nabur perkataan baik, terus nabur hal yang positif. Ya, akhirnya saya nuai. Bah orang-orang kalau tanya sama saya, kok iso ngono ya apa kok gun. Kok iso?
Biyen anakmu sakmono papat cilik-cilik mangane dodol asu. Mari ngono dodol apa maneh? Lho, aku bingung ya dodol apa maneh aku ya saudaraku ya. Tapi saya tabur dulu. Haleluya. Saya tahu sekarang Alkitab ialah firman Allah. Ngomong, Alkitab ialah firman Allah. Amin. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Ya saya ngomong kayak gini, apa yang sudah keluar dari mulutku, yaitu mulut Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya itu wes. Jadi kalau saudara sakit, ya saudara ngomong loro-loro, aduh aku bisa. Aduh rasanya sorone angele gitu saudara. Ya sudah saya tahu saudara sakit. Kemarin saya sakit, ini gigi saya ini loh, jetas saya laras saudaraku. Modot. Iya. Kepala anget. Tapi ya kata omong no, bala-bala yang tak omong no senene ambil bojoku terus ya. Aja ngomong ngono. Kadang-kadang mangkel aku. Aja ngomong ngono. Tapi iya gak ngomong lah. Darnai. Oh haleluya. Nah, hari ini saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Katakan Alkitab ialah firman Allah. Tidak pernah meleset. 1 inci pun tidak pernah. Saudara percaya? Kak ono ya nongkrong gini. Tolong dibuka Roma 9 ayat 28. Roma 8 ayat 20. Roma 9 ayat 28. Saudara saya sudah ngalami apa yang dikatakan Tuhan. Semuanya itu dahsyat. Wes tala, saudara tinggal manuto. Renungno firman. Ya. Ayo. Semua baca dengan antusias. 2, 3. Sekali lagi. 2, 3. Sebab apa yang difirmankannya oleh Tuhan akan terjadi segera. Hebat. Enggak ditunda-tunda. Ya itu Tuhanmu saudara. Tuhan bojo kayak apa minggu nok gini saudaraku. Ya apa ya? Percayalah. Sembuhin. Ya bukti ini Tuhan buat mujizat kan. Kevin ini sebetulnya 2 Selasa lalu mau dioperasi. Kan ring, dikasih ring. Karena ada kapan-kapan saksinya ya Kevin ya. Dia dari kecil ada kelainan jantung. Ya, mau di ring. Ya, ternyata setelah Selasa itu mau di ring, sudah masuk ke rumah sakit, diperiksa lagi sama dokter jantung, gak perlu. Kenapa? Oh, penyumbatan kok cuma 20%. Kan masih muda, umurnya 26. Umur panjang ada di tangan Tuhan. Tangan kirinya kekayaan dan kemuliaan. Percaya itu, aku percaya loh saudaraku. Makanya aku ngomong aku yang besok mati umur 96. Guyu gak enak guyu deh saudaraku. Ya saya sadari saya ini manusia bisa terjadi apa-apa. Mending aku ya gak ngerti. Saudara. Tapi saya punya harapan. Kan gak apa-apa punya harapan. Kalau orang gak punya harapan, gak enak. Tangi turu. Duh kok wis sawan maneh. Engkau sampai bengi, duh kok is bengi maneh. Turu, engkau isu, duh kok is bulan 10. Kapan mati gitu. Hidup sia-sia. Iya, tapi saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya memiliki hidup yang kekal. Tepuk tangan banyak buat Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ini aku ini omongnya Pak Indra ini. Kogun. Ya apa pembangunannya Kogun? Aku wedi Kogun, kok melok dredeg. Kau usah dredeg doano ae. Kon dredeg, aku ya gemeter. Enggak mau saya ngomong gitu saudaraku. Saya enggak mau ngomong. Apa yang saya ucapkan itu istilahnya loh. Gini loh ya saudaraku. Saudara tidak ditentukan mulut orang lain. Saya ulangi. Keadaan saudara itu tidak ditentukan mulut orang lain. Keadaan saudara ditentukan oleh mulut saudara sendiri. Serius saya ngomong.
Tak peduli kondisimu di desa di mana saja. Kalau mulutmu itu mengatakan A itu jadinya A. B jadinya B. Maka itu jangan ngomong gak duit-duit. Amin. Sing amin gak duit-duit kabeh. Dipancing gede. Kalau sudah punya uang, ojo ngomong gak ada duit. Meneng wae, gak ngerti, gak menungso iku. Iya toh? Meneng wae wis. Sing penting imanmu di dalam mengatakan, saya memiliki hidup dan kelimpahan dalam segala. Saya tidak akan miskin lagi karena Yesus telah datang. Dia yang kaya menjadi miskin supaya ya saya miskin diperkaya di dalam Dia. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, ya, yang pertama jaga hati karena hati itu pusatnya iman. Ya, iman itu akan bertumbuh dalam firman, di dalam masalah persoalan dan ujian. Nah, yang kedua, ya, sesuaikan atau pelihara perkataan saudara. Yang ketiga, setia pada tujuan hidup. Katakan setia pada tujuan hidup. 2, 3. Perhatikan saya. Amsal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Dan matamu tetap ke muka. Biarkan matamu memandang terus ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Bapak Ibu yang kekasih, saya ingat istrinya Lot. Begitu diselamatkan oleh malaikat Tuhan, ya oleh Allah sendiri. Sudah diomongi. Pergi yo. Ojo noleh lo ya. Kamu nek noleh, kamu akan jadi tiang garam. Oh saudaraku, begitu jalan Sodom dan Gomora dihabiskan, ya kan? Istrinya Lot noleh, buri. Langsung seketika itu jadi tiang garam. Saudara, kalau Israel pasti dibawa ke istrinya Lot yang jadi tiang garam ini. Tapi saya juga masih ragu-ragu. Ikut tiang garam dari istrinya Lot atau patung dari tiang garam. Karena ribuan tahun itu. Betul enggak? Tapi yang penting Alkitab ialah firman Allah. Kenapa kok istrinya Lot itu noleh dari tiang garam? Enggak ada manfaatnya sudah. Saudara, hidup ini terus berjalan. Iya Pak ya? Hidup berarti apa berjalan? Kamu mengeluh, hidupmu akan jalan. Kamu bersuka cita, ngiring Tuhan, hidupmu berjalan. Ya Pak ya? Sebab itu, wis talah, sing nomburi ku lalekno. Gitu. Dulu saya Pak. Iya, tidak ada masalah. Ya, tujuan kita ini bukan di dunia kok saudaraku. Halo? Iki sing durung kawin meneng kabeh iki. Apa sih bangun omah durung mari omahe wedi iki. Hidupmu itu tidak ditentukan di dunia ini saja, saudaraku. Saudara punya hidup itu kekal selama-lamanya. Tujuan kita ini kekal. Gitu loh. Jangan pandang itu, cari kemarin saya sampai saksi ya. Cari uang habis. Akhirnya depresi. Saudaraku. Saya pernah lihat TikTok dicungkuk orang kaya luar biasa, perempuan saudara, kaya luar biasa. Sakit, dokter angkat tangan. Tidak bisa diobati. Apa? Uangnya dihambur-hamburkan saudaraku. Percuma aku ngoleh duit sak menake. Dokter gak iso maras tuh aku. Nah, ya kan. Tapi manusia itu tidak mau belajar dari orang lain kadang-kadang. Pagi, siang, malam, Senin sampai Minggu pokoknya golek duit. Aduh, lama-lama bukan cari uang jadi beruang. Saudara. Iya Pak ya? Jahat terus saudara. Ya. Ayo lupakan masa lalu, arahkan ke depan. Karena kita tidak hanya dalam dunia. Berapa sih lamanya? 70 sampai 80 tahun. Aku 70 siji saudaraku. Wah, kacek 9 tahun mana lah aku. Wis gak mikir aku. Sing penting aku iso nglayani Tuhan. Wah, terima kasih dukungan saudara. Haleluya. Ngomong aku yo. Lah yang ngono, aja aku tok mbok ameno saudaraku.
Saya berdoa semua saudara kasih umur panjang sehat, diberkati, dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ayo baca dulu Filipi 3 ayat 13-14. Wah, ya 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan apa? Berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya nulis ini siapa saudaraku? Rasul Paulus. Siapa dia? Pembunuh. Dia kalau zaman sekarang gitu orangnya apa ya wis gak ono sing diwedeni gitu loh saudara. Dia orang yang berkuasa. Dia dapat mandat dari ahli-ahli Taurat. Apa ya kok misalnya kalau sekarang itu departemen hukum gitu saudaraku. Kasih mandat kuasa untuk membunuh orang-orang percaya. Tapi di tengah jalan Tuhan menampakkan diri, hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Tuhan di sorga kan. Ya. Dan ada berita yang luar biasa. Sekarang Tuhan itu menyatakan diri di Iran, saudara. Di India, saudara. Saudara kalau mau lihat, tik di YouTube saudara. Ya. Calvary Church India itu. Saudara kalau mau lihat kebangunan rohani di sana berapa? Kau wedi 4 juta wakil loh. Dulu Coyonggi. Pendeta orang India. Di Iran juga. Tadi itu kalau saya baca itu 20.000 gereja. Masjid sudah ditutup. Ini saya tidak ngomong politik loh. Ya. Kenapa saudara? Tuhan lawat mereka. Nanti tak kasih videonya itu loh. Wah luar biasa, zaman Tuhan, pembunuh. Sekarang dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dipakai Tuhan. Saudaraku, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting jangan nyesali masa lalu lah. Masa lalu ini bisa penderitaan, bisa kemiskinan. Ya. Terus kita dure, aku kok ngene apa ya, aku biar gak salah dalan, gak mungkin aku kayak ngene. Nah, ini masa lalu, tidak akan kembali. Tapi sukses pun demikian loh saudaraku. Saudara sukses dan ngene enak wis. Enak ngene wis gitu. Maka itu ada orang tanya sama, "Gun, kaya apa kon soro-soro umur 71 bangun ndak mono gedene. Golek soro, golek pikiran kon." Tak pikir-pikir secara manusia iya kaya apa sih saudaraku? Kaya apa? Ya. Tapi enggak loh saudaraku. Ya, kalau kita punya harapan, kita punya cita-cita, Tuhan itu turut campur. Ya, gak mati nom, haleluya. Utuh-utuh loh saudaraku, saya serius loh saudaraku ya. Ya, gak apa-apa. Tuhan berkati kita, puji Tuhan, kita salurkan. Ya, maka itu akan menjadi bagian hidup saudara. Wis, ngomong, melupakan masa lalu. Berlari-lari kepada tujuan panggilan sorgawi. Jadi berlari-lari kudu santai. Saya naik dewek. Iya, saya tidak nyinggung ya. Oh, ngene karena tugasnya kata teko. Nek tugas teko. Kena kabeh. Meneng kabeh kono sing ngomong amin. Amin, sing amin itu luar biasa. Turun tentu loh ya. Ya, kenapa sih? Aduh saudara, saya lo minta apa sih enggak lo? Kadang-kadang pegel lo saudaraku, tapi apa-apa lah. Yang penting aku bisa melayani hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya seneng kok saudara. Ada yang ngomong, "Pak, kayak apa Pak? Menbulan ngelumpuh pendeta-pendeta nongone sekitar kota Surabaya. Ngaki uang lagi, meskipun kecil. Itu hamba Tuhan ada yang ngasih beras, enggak saya sebutkan namanya. Kasih beras. Tiap bulan sudah ke-34 sejak pandemi. Kayak apa? Ya kayak apa? Dan saya pikir ya semuanya dari Tuhan kok saudaraku. Berkat Tuhan yang menjadikan jerih payah tidak akan
Tapi kalau males, ya harus semangat, katakan semangat. Ya, ngomong, ojo males. Ojo noleno buri terus. Jangan menyesali masa lalu. Karena kamu punya pengharapan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Bisa enggak Tuhan memulihkan hidup kita? Bisa enggak? Mungkin saudara, kayak soal harapan, kayak soal TKB. Ya, kalau saya ngomong kayak gitu saudaraku. Ya, mulai hari ini saudara tahu, oh aku harus melupakan masalah aku, bangkit. Maka Tuhan akan berikan yang terbaik. Yang terakhir, keempat. Taat atau melakukan kehendak Tuhan. Amsal Sulaiman 4 ayat 26 dan 27. Tempuhlah jalan yang rata. Dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya. Jadi tempuhlah jalan yang rata. Bagaimana Pak supaya tahu saya jalan rata? Firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Ya, pelita itu supaya kalau malam saudara keluar gitu, saudara kan membawa pelita supaya saudara centolop lah, supaya saudara tidak tersandung. Nah demikian juga saudaraku, ya kalau kita mau taat pakai firman Tuhan. Bisa saja kita kesandung, tetapi ingat firman Tuhan mengatakan 7 kali orang benar jatuh tidak akan tergeletak. Ya, nggak akan tergeletak. Maka saudara akan terus berjalan. Ya. Karena Tuhan tahu kita ini debu. Alkitab boleh ngomong. Ya, Mazmur berapa itu ya? Saya lupa ya. Mazmur 37 atau ayat berapa itu mengatakan, ya, Tuhan tahu kita ini debu. Ya, tapi saudara disayang Tuhan. Biji mata Tuhan. Maka saudara diangkat. Coba. Hidup ini tidak pasti saudaraku. Kadang-kadang ada masalah. Tidak tahu sakit, tidak tahu ekonomi, tidak tahu masalah keluarga, tidak tahu suara-suara dari luar, pokoknya macam-macam saudaraku. Tapi saudara kalau sadar, ya saya punya Allah yang hidup, saya punya Allah yang dahsyat, dia rela mati untuk saya. Dan dia bukan mati untuk selamanya, dikatakan Tuhan itu menyerahkan nyawanya, mau coba Alkitab, Yesus tidak mati dibunuh loh. Yesus menyerahkan nyawanya untuk diambil kembali. Nah, dia bangkit dari antara mati. Dia tinggal dalam hidup kita. Nah, saudara, tidak usah oh, aku melayani Tuhan. Sudah sungguh-sungguh, kenapa kok kayak gini? Jangan tanya gitu, berarti saudara kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kenali Tuhan. Dunia ini tempatnya masalah. Ada kadang kecil, ada kadang tanggung, ada yang besar, ada lagi yang kecil lagi. Terus gini, tapi orang ya, yang taat kepada Tuhan. Seperti Ayub. Nah yang terakhir ini Ayub. Dengar baik-baik. Yang terakhir, singkat saja. Dalam kitab Ayub dikatakan gini. Tuhan berkata, ini ada iblis, ya, sama malaikat-malaikat. Tuhan ngomong gini, hei iblis, dari mana kamu? Wah, aku dari keliling dunia. Oh, kamu tahu hambaku Ayub? Iya, tidak ada orang yang saleh kayak Ayub itu tidak ada. Omongan itu Tuhan dewe loh. Nek pendeta kadang-kadang sok selip, saudara. Nek Tuhan gak selip, saudara. Kamu lihat hambaku Ayub, nggak ada orang yang saleh seperti Ayub untuk dunia ini. Iya, iblis iya Tuhan, mbok pakeri Tuhan, angkatan Tuhan pakeri Tuhan, engkau lah ngutuki kon. Oke. Ya. Angkat hartanya. Saudara hartanya dalam satu malam habis. Dia itu orang kaya loh. Orang kaya pada zamannya. Habis. Datang anak buahnya. Aduh Tuanku, karya aku dok. Kambing domba ribuan habis semua dilalap api. Ayub ngomong gini saudaraku. Tidak tak tulis saudaraku, nanya tak kesuwen ya. Ayub 1 ayat Ayub 1 ayat 22. Ayub mengoyakkan Tuhan yang punya, Tuhan yang mengambil. Gitu saudaraku ya. Lalu Alkitab mengatakan dalam hal ini pun Daud tidak berbuat dosa. Oh Ayub sorry. Nah yo aku cerita ngomong pendeta sok salah loh.
selip saudaraku. Soalnya aku ndelok ono sing ndelok jam tangan, tadi aku bingung saudaraku. Iya toh. Datang lagi kumpul lagi. Iya. Lah hatane. Coba Tuhan. Kayak ono penyakit. Engkau lah menghujat engkau Tuhan. Oke. Gitu saudaraku ya. Tapi ojo dijak kali-kali nyawanya ojo diudik-udik loh ya. Iblis tidak berani, tidak ada kuasa untuk ambil nyawa saudaraku. Ya, tidak ada izin, ambil Tuhan tidak bisa. Mana ojo wedi. Takut, engkau aneh no luar negeri dipikiri ya saudaraku ya. Enggak usah dipikiri lah, anak Tuhan, apa kon dia anak titipan niku ya Pak ya. Oh yo doa, ngerti enggak? Sing penting iku duwe bojo ngono lho saudaraku. Ya nek anak iku 20 tahun ilang wisan, cukup wong liya. Anakku ki 5 entek kabeh. Ono sing tersinggung rupane. Wanak li wong ngomong nek wanak akeh kok yo aja ngomong akeh. Saiki entek kabeh. Karek aku nyonya aku tok. Mlebu metu gandengan tangan terus. Lah ya apa karek wong loro tok maka itulah. Saudara kalau masih ada istri atau pasangan saudara, ya. Pasangan saudara itu yang number one. Serius, anakmu durung karuan eling kon, gak ndongakno lho ya. Kalau anakmu beribadah apa? Eling kon ngono lho. Berbakti, kemurahan Tuhan luar biasa. Ya, ingat itu baik-baik. Ya, nek duwe wong tuwa, duwe anak. Kalau saya amin. Loh iya Pak, iya. Wes di mana saja itu di Amerika ya. Kalau uangnya orang tua, uangnya anak. Iya Pak ya? Nek duwe anak. Udah aku sing ngomong. Iku kabeh. Wes gak usah debat, itu memang kenyataan, itu real. Jadi tidak usah nuntut. Kemarin ada orang saling nuntut. Mana aku kailing aku, gini wis talakon aja nuntut. Wong kon jek enom jek iso golek duwe bingung. Toh. Maka itu saudaraku yang penting itu kita ini sadar ambil Tuhan. Ya, percayalah. Yang penting itu saudara dengan Tuhan titik, yang lainnya itu nomor 2, nomor 3. Gitu loh. Lalu Tuhan habiskan semua. Lalu Tuhan kasih penyakit sama Ayub. Wah kalau saudara lihat boroknya Ayub setengah mati. Dia ambil tembikar itu koyok beling gitu loh. Ya, iku sang kuat le. Digewaruk ngene nang atas debu saudara. Bayangno. Kesel ya apa Ayub. Entek kabeh Pak, entek kabeh duniane entek. Lukanya itu begitu banyak sekali. Iya toh. Garwone teko saudara. Tahu garwo? Istri dia datang. Kamu masih beribadah dengan Tuhan Allahmu. Lawan kayak gini kon. Kamu terlalu saleh kamu itu. Kamu itu suka nolong orang kamu. Kamu itu suka ngopeni orang. Sekarang kondisimu kayak gini. Mana Tuhanmu? Wes saiki kutuk kono Tuhanmu. Ayub cuma noleh gini saku. Kamu itu loh seperti orang gila saja. Hebat ya? Anak tak? Dibaca aja lah ya. Ya dibaca aja supaya nak amin ya. Saya tahu saudara-saudara lihat jam ya. 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa, tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Artinya apa sih? Setia melo Tuhan. Saudara gak dianggap nongol di gereja. Datang terus, Tuhan nganggep kon. Iya. Nggak jadi wel, gak apa-apa. Meneng kabeh.
Iya, saya dulu gak dianggap ya buabah. Yang penting aku melayani Tuhan dengan sukacita. Tuhan luar biasa. Tuhan bekerja dalam segala sesuatunya. Akhirnya Ayub ya dipulihkan enggak? Wow. 2 kali lipat harta bendanya. Anaknya tetap 10 saudaraku. Ya, dia punya anak 10. Ya, yang perempuan 7, yang laki-laki 3. Bahkan Alkitab mengatakan di zaman itu tidak ada anak perempuan yang cantik seperti anaknya Ayub. Tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, istrinya lagi. Tidak tahu saya, tidak ditulis soalnya. Tidak tahu dia mati, tidak tahu dia meninggalkan, atau saya kurang teliti, tidak apa. Tapi yang penting Ayub dipulihkan dan Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Ya, tepuk tangan banyak buat Tuhan. Yang artinya sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan banyak buat Tuhan.